Halo tetangga online, sekarang saya mau silaturahim ke rumah pasangan muda yang desainnya keren banget. Kita lihat bareng-bareng yuk. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Halo, selamat pagi. Halo, welcome. Oke tetangga semua, sekarang kita udah bareng Mbak Andin, pemilik AG House. Apa kabar Mbak Andin? Halo, selamat pagi Mas. Makasih ya udah berkunjung. Sama-sama Mbak. Kita mau review rumahnya Mbak Andin yang keren banget nih. Kita udah di depan rumah, langsung aja kita tanya, ini konsepnya seperti apa Mbak rumahnya? Jadi kemarin kita itu sempat mencari konsep awalnya kira-kira mau apa ya gitu yang nggak terlalu banyak. Kan sekarang lagi ngetren industrial gitu kan. Cuman kita lebih ke arah kayak mau lebih sleek aja sih Mas, lebih sleek, lebih clean, dan itu jadinya kita pakai Scandinavian Tropical. Fasadnya di sini double juga nih Mas. Konsepnya sebenarnya dari arsiteknya sendiri biar look Hook ini tuh dari dua arah terlihat jelas gitu. Nah ini rumahnya ada di Hook, kira-kira luasan tanahnya berapa Mbak? Luasan tanahnya ini 217 dengan bangunannya kurang lebih 200, 100 atas dan 100 bawah. Secara lebar, panjang, tuh masih inget nggak Mbak? 15 meter dikali sekitar 16. Nah kita masuk dari arah samping ini ya? Iya, boleh. Dari depannya ini ada sedikit nuansa industrial ya Mbak ya? Iya. Jadi sebenarnya emang pagar tuh dibuat hitam agar supaya nggak cepat kotor aja sih Mas. Looknya juga nggak terlalu kayu semua, jadi aksen biar ada hitam dan kayu-kayunya dapat gitu. Oke. Ini carportnya ada dua ya Mbak ya pilihannya. Dari sana itu carport apa Mbak? Oh jadi sebenarnya pintu utamanya ini carport dan garasi. Yang di fasad satu lagi sebenarnya kita fokus untuk taman semua. Jadi ada pintu kecil untuk area servis aja. Oh oke. Untuk langsung ke area servis ya. Nah terus ini dindingnya juga kamprotan ya? Iya, ini kamprot halus. Kebetulan memang kontraktornya cakep nih buatnya rapi. Cakep. Ini bukan cat ya? Bukan jadi ini disemprot bikin nih prosesnya. Cakep. Ini rapi, jadi nggak terlalu kasar. Aman buat anak-anak juga nih. Kita bisa lihat Mbak ke bagian dalam. Boleh, silakan. Nice. Kita udah di akses utama dari rumah. Dia pakai cor-coran ya Mbak ya di sebenarnya ini. Jadi ya ini full cor-coran tapi kita tambahin aksen rumput sih. Dikasih jeda ya di antaranya supaya kelihatannya natural. Dan unsur tropisnya juga kuat banget di sini nih. Karena di sini ada taman di samping ya Mbak ya. Yang melingkari rumah ini hampir setengah lingkaran mungkin. Ya, jadi memang aksesnya kita buat langsung bisa ke taman nih Mas. Karena memang kita tuh nggak punya ruang tamu. Jadi tamu-tamu tuh biasanya kita arahin langsung ke taman. Oh oke, nice. Tapi kayaknya kita ngomong tamannya nanti dari area dalam aja ya. Kita bahas dulu di sini ya Mbak ya. Ini apa nih Mbak? Untuk penggunaan kayu di rumah ini tuh mostly kita pakai conwood. Ini conwood. Oh iya, ini kelihatan ya. Cuman ini memang conwood dan beberapa teras di dalam juga semuanya conwood. Kisi-kisi juga semuanya conwood. Pokoknya unsur kayu sih di rumah ini mostly kita pakai conwood. Oke, sementara kanopinya ini pakai? Nah, jadi ini ada cerita nih Mas. Jadi awalnya di RAB sebenarnya kaca. Di besi-besi tiang ini juga sebenarnya untuk penggunaan kaca. Tapi secara kita bangun rumah, budgetnya lumayan kan ya. Jadi kita kali dulu sementara pakai solar flat. Gitu. Cuman untuk rangka memang udah ready nih. Ready untuk kaca. Jadi sewaktu-waktu kita udah nabung kita bisa ganti kaca. Nice. Yang penting udah dapet fungsinya ya. Jadi walaupun belum pakai kaca ya Mbak ya, masih pakai solar flat, tapi dia fungsi untuk ngademin kendaraan supaya nggak kena hujan, nggak kena panas, dan areanya sini juga terlindungi. Iya, mirip lah ya sama mirip lah. Dan ini sebenarnya memang didesain tuh untuk 2 mobil dan bisa kebuka
pintu semuanya. Oke. Ceritanya karena memang di rumah kita tuh, rumah 2 keluarga tuh garasinya sempit-sempit Mas. Ya. Jadi kita gimana ya supaya nggak terulang lagi nih, kita bikin sengaja request yang lebih lebar dari garasi normal gitu. Oke. Dan ini ada detail yang saya perhatiin bagus banget Mbak. Apa tuh? Secara ini ya, secara etika. Sorry nih ya. Jadi ini biasanya orang-orang tuh bikin pintu garasi atau bikin opening tuh selalu makan ke depan. Ngorbanin di atas got lah atau apa. Tapi kalau di AG House ini dia ngorbanin ke dalam. Jadi Iya, ini betul. ketika digeser ini kan panjang. Dia masuk ke areanya sendiri, bukan di atas saluran air. Ada berapa nih? Sekitar 15 cm untuk ruang pagarnya masuk ke bagian dalam rumah sendiri. Rugi nggak? Rasa rugi nggak? Enggak sih. Orang-orang kan udah di depan tuh, nggak mau rugi. Enggak sih, enggak apa-apa. Nah, ini menurut saya etika yang keren banget. Oke, kita bahas area interiornya. Mbak, ini saya lihat-lihat ya, rumahnya bagus banget. Beli udah jadi begini atau renovan? Enggak, jadi emang kita beli di komplek lama, rumah lama juga. Terus kita renov sedemikian rupa dari awal sih, bangun dari awal. Jadinya sesuai dengan keinginan sih. Jadi rumah existing dibongkar? Iya, jadi awalnya itu kita beli rumah lama dan kita bongkar total. Rumah existing 1 tahun ya. Di sini ada 2 fasad. Jadi kita sekarang tuh ada di fasad yang menghadap selatan. Oke. Lebih konsepnya lebih ke modern kontemporer sih, karena rata gitu. Yang di arah barat konsepnya lebih ke Skandinaviania. Jadi lebih ke arah atap segitiga. Kita juga pakai besi pelana yang di depan untuk aksen supaya skandinya tuh dapat gitu segitiganya. Roster ini juga aksen dan salah satu signature sih dari arsiteknya. Gitu. Jadi waktu itu kita nanya kira-kira apa ya yang bisa jadi second skin supaya nggak terlalu panas. Jadi roster ini jawaban sih gitu. Oke. Ini pintunya sebenarnya konsepnya itu kamuflase. Oke. Jadi dia emang dibuat ini dinding sama kayunya jadi satu, seamless lah gitu. Seamless. Nice. Seamless dengan dinding sampingnya. Dengan dinding sampingnya. Silakan masuk. Siap. Oke, silakan masuk Mas. Oke, Mbak Andin. Wah, ini area foyer ya? Ya, ini area foyer. Ukurannya kita buat emang sengaja mini, 2 kali 3 meter aja. Oke. Nah, di area foyer ini juga ada kerawangan begini nih. Yes. Di luarnya roster, dalamnya jendela ini. Saya kira nggak bisa dibuka. Bisa, jadi memang kita bikin 2 second skin dan roster ini sebenarnya sampai ke atas. Di atas ada buat nutupin kamar mandi juga. Nah, roster yang di foyer ini bisa dibuka nih Mas, biar maintenance pembersihannya lebih gampang sih. Lanjut, kita lihat lagi. Mana dulu nih? Outdoor apa indoor dulu? Terserah. Kita lihat tamannya dulu ya. Tadi kan bahas tamannya belum banyak. Di sini ada terasnya buat santai-santai, enak banget nih Mbak. Jadi teras ini tuh emang request khusus sih. Jadi gimana caranya bukaannya tuh mau besar gitu. Ini bukaannya tuh sekitar 3 meter lebih sih. 3 sampai hampir 4 meter gitu. Besar ya? Iya. Pakai pintu sliding kaca? Ya pilihannya sebenarnya kalau misalkan kita geser kan ada pintu yang satu nih yang nggak kebuka full. Jadi kita desain tutup pakai pintu yang dilipat aja keluar gitu agar lebih bisa full kebukanya. Terus sama atasnya juga kita pakai rangka yang ready untuk kaca tapi kita masih pakai solar flat. Dan ini tamannya lumayan gede nih Mbak. Kalau ngomong soal taman. Iya, ini boleh nih biasanya kita duduk-duduk di sini Mas. Jadi ini lebarnya 13 meter dikali 5 meter. Ini masih ada suara-suara burung. Kedengeran ya suara burungnya. Tapi Mbak ini nggak khawatir roster-roster jadi sarang burung? Itu udah terjadi. Bener, jadi karena memang aksen di rumah ini adalah roster dari atas sampai ceiling, kejadian dalam ini adalah sebenarnya sarang burung sih. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya, selama nggak kotor dan nggak mengganggu. Pagi-pagi tuh bisa sambil ngopi, dengerin suara burung, lihat ke taman gitu.
sebelum menuju kerja di Jakarta kita berada di Nge-charge dulu ya. Nge-charge dulu, bener. Sebenarnya inspirasi taman ini tuh Scandinavian tropical. Tropisnya itu kita terinspirasi dari villa di Bali, Mas. Jadi waktu itu kita pas pembangunan kita liburan ke Bali, terus kita terinspirasi, oh iya kayaknya pakai pisang-pisangan tuh lucu ya gitu. Terus kita kontak lah teman kita yang bekerja di pertamanan. Dan emang bisa nih pakai pisang-pisangan, nanti jadinya besar ya gitu. Nggak masalah, kita maintenance aja. Cuman aksennya sejauh ini dapat sih tropikalnya. Hijau-hijau, ini tinggal kasih yang berbunga aja Mbak. Iya benar. Masuk Mas, panas. Oke, yuk. Kita lanjut. Ini dia area living roomnya. Wah, ini nuansanya serba putih Mbak. Ya, jadi kan konsepnya memang Skandinavia nih Mas. Kalau di reference tuh putih semua, clean, sleek. Dan emang kita pilih aksen kayunya juga yang warnanya tuh nggak terlalu coklat, gitu, biar nggak jadi apa ya focal point banget. Kita juga ada beberapa di rumah ini yang kita jadiin beberapa aksen kayak lukisan, terus nanti bisa ke kamar mandi atau dapur kotor itu nanti lebih berwarna gitu. Oke, ini area dining ya Mbak ya? Ya ini sengaja nih Mas kita satuin ruang makannya biar nggak terlalu makan tempat, kan biasanya kalau misalnya ada meja makan sendiri lebih take space gitu. Ya, ukurannya juga cukup nih. Compact tapi masih bisa gitu. Ya, cukup sih untuk makan sekeluarga. Cakep. Gitu. Dan ini nyambung dengan island di sebelah sini yang menghubungkan ke dapur. Ini dapur bersih, dapur kotor? Ini sebenarnya dapur bersih, tapi karena di dapur kotornya kita belum ada kompor, jadi ini dapur serbaguna. Sementara. Terus di sini penghawaannya juga enak ya? Bener. Jadi memang konsepnya tuh pengen buangannya tuh ke natural juga, tropikalnya balik lagi. Gimana caranya Skandinavia ini nggak semua putih, tapi tropikalnya kemana ya gitu. Oke, kita bikin jendela ke arah dedaunan aja gitu. Di samping itu dapur kotor tadi ya? Bener, ini area servis di belakang. Area servis juga. Ini lumayan besar ya dapurnya, Mbak. Bentuk L begini dengan island ini, islandnya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi fungsional nih. Iya, ini cukup fungsional lah. Storage-nya di sini lumayan banyak nih, Mas. Penting nih. Penting, ini storage semua. Tapi atas ini aksen. Ini nggak kebuka. Iya, jadi ini aksen. Gimana ya supaya kita nggak, kan kalau misalnya kita berhenti di sini bersihinnya susah. Jadi kita matiin aja gitu. Hanya dibuat aksen aja. Aksen aja yang paling atas. Kita lihat lagi ruangan selanjutnya ya. Oke, kita kemana nih Mbak? Ini area servis. Jadi emang sengaja kita pakai pintu geser biar secara space tuh maksimal gitu Mas. Pakai nggak terlalu makan banyak tempat gitu. Terus ini juga lantainya kita pilih tegel karena waktu itu kita sempat lihat di coffee shop tuh lucu banget gitu. Jadi kita kayak taruh di mana ya gitu. Akhirnya kita taruh di area servis agar nggak terlalu ganggu nih konsep Skandinaviannya, tapi tetap bisa ada sisi colorfulnya gitu. Tetap punya ya? Tetap punya gitu. Nah ini dapur kotor nih. Ya. Servis, dan di sana akses untuk ke area servis ini dari luar ya? Gitu. Nah di sana ada 2 pintu itu. Di sini ada kamar mandi ART sama kamar ART. Oke, sirkulasinya enak, bisa dari depan tuh langsung ke sini, nggak pakai masuk ke dalam. Iya, bener. Yuk masuk kita lihat dalamnya. Kita masuk lagi. Di bawah sini selain area servis dan ruangannya ART, ada ruangan apa lagi? Di sini memang kita ada kamar mandi tamu dan kamar tamu. Kamar mandi tamunya. Wow, ini besar loh Mbak. Iya, semua kamar mandi di sini kita bagi 2, area basah sama area kering. Biasanya kan kalau kamar mandi tamu gitu dibuat tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau di sini kayaknya ukurannya berapa nih Mbak? Ini kayaknya mungkin sekitar 2x4 ya. Iya. Idenya tuh karena kemarin pandemi, jadi memang di bawah kan harus mandi dulu gitu. Sebelum naik. Kayaknya nggak bisa deh kalau powder room aja. Jadi sekaligus buat tamu kalau ada yang nginep bisa mandi juga. Jadi satu nih powder room sekalian kamar mandi. Dan ini full semua ya sampai atas ini. Iya, jadi ini ada cerita lucunya nih Mas. Jadi ceritanya adalah waktu aku ngasih reference itu, aku mikirnya kayak ada dinding yang udah motif herringbone yang bisa
tempel. Ternyata diartikulasikan sama kontraktornya tuh mereka bikin satu-satu. Dan karena mereka lumayan detail, pengerjaan dinding ini 1 bulan. Wow. Kamar mandi ini? Iya, hanya dinding ini aja 1 bulan sendiri. Karena mereka lumayan detail gitu. Iya, kelihatan sih hasilnya juga. Detail banget Detail gitu. banget. Aku sampai, wah ini ternyata lama ya mas gitu. Lantainya juga, ini Iya, spesial nih, kita beli di daerah Jawa. Memang online sih. Fun fact-nya adalah ini barang terakhir yang mereka punya. Dan pas banget sama ukuran yang Ukurannya. kita cari. Iya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, pemasangan udah nggak ada lagi spare-nya. Enak-enak ini Emang butuh- sengaja monokrom sih di sini gitu. oke. Jadi 3 kamar mandi kita temanya beda-beda semua mas. Beda-beda. Kita lihat nanti kamar mandi Boleh. 2 dan 3. Next kamar apa nih? Ini kamar tamu. Kita kamar tamunya nggak terlalu besar, cuman cukup untuk tamu nginep lah. Dan Iya. untuk anak-anak mau ganti baju sementara bisa di sini. Ini cukup besar ini. 3x3 apa Ya, 3? 3x3. Oke, tangganya enak juga nih. Kayak ini kayu yang tadi disebut ya. Ya, ini conwood Conwood semua. ya. Nah, Betul. Terus di sini ada sejenis mini galeri kita. Konsepnya tuh sebenarnya yang tengah itu perjalanan berdua, kita berdua. Oke. Yang kiri anak pertama, yang kanan anak kedua. Di atasnya ada skylight ya. Ya benar, ini ada skylight, ini dan ini nyambung ke kamar mandi. Oke, nanti Kamar kita mandi. lihat. Nah, ini ruangan apa nih, Mbak? Ini ruang tengah aja. Ruang tengah. Fungsinya biasanya buat kumpul sih, karena ini kan lantai 2 tuh kamar utama, kamar anak. Jadi pengen ada ruangan yang bisa menyatukan kita nih sebelum pergi, sebelum apa siap-siapnya bisa kayak barengan di sini gitu. Oke, jadi total ada berapa kamar? Di sini ada 4 4. kamar tidur, 3 kamar mandi. Oke, 3 di atas, 1 Satu di bawah. Plus 1 kamar ART. Plus 1 kamar ART. Oke, kita lihat kamar mandinya Boleh. nih. Oh, ini beda nih konsepnya nih. Beda. Ini konsepnya lebih ke terrazzo ya mas? Terrazzo. Ini terrazzo granit tile, motif Iya. terrazzo. Motifnya aja sih sebenarnya. Oke. Ini tadi diceritain nih, skylightnya. Nyambung sama tangga itu efisien, Mbak. Bener. Hemat listrik, hemat Iya, energi. Dan nggak lembab di sini. Jadi ruangan ini meskipun ruangan area basah, tetap kering terus ya. Betul, betul. Kalau misalnya kena matahari di siang hari itu benar-benar efektif menghilangkan lembab. Kalau ini Ini juga kayak desainnya satu-satu sih. satu-satu ya. Nah kalau yang begini-gini kayak Jepang gitu. Kayak semi Jepang gitu ya. Sama Jepang di kalau gini. Oke, ini kamar Ini kamar anak. anak. Jadi sebenarnya kamar anaknya tuh ada 2. Anaknya ada 2, cowok cewek. Tapi karena yang cewek oke. masih bayi, jadi memang satunya belum kita. Oh, tidur masih Iya, karena tidur masih bareng. bareng gitu. ya. Nah ini lantainya pakai Ini pakai vinil. vinil. Semua kamar kita pakai vinil. Biar warm sih, Mas. Nah ini sekalian ada tempat mainnya anaknya di Iya, pojokan. ini storage anak untuk naruh barang mainan. Terus ini lemari sementara karena memang kita belum build lemari. Dan di sini ada yang spesial lagi nih, karena dia punya balkon ternyata Yes. di. Balkon ini jadi satu sama kamar anak satu lagi. Oh, oke. Jadi nanti kalau udah gede bisa main bareng di sini di tengah. Nah, jadi di sebelah ini kamar anak 2. Yes, ini kamar anak kedua. Rencananya kita tuh kenapa bikin balkon ini? Ini balkon ada saluran air, biar kalau nanti dia sekolah ada kesenian sama prakarya bisa di sini basah main. Oh, oke. Jarang-jarang loh hal kayak gitu jadi sesuatu yang Iya. diprioritaskan gitu. Ada Ini- skylightnya juga. Ada skylightnya juga. Sebenarnya awalnya nih nggak pakai railing nih mas, tapi karena anaknya masih kecil, Iya sih. agak mengkhawatirkan ya Benar, gitu. benar. Jadi kita pakai kisi-kisi plus railing gitu. Oke, ini kisi-kisinya juga cakep banget nih. Ini menghadap kemana, Mbak? Ke selatan, jadi sebenarnya memang 2 fasad ini, satu barat dan selatan itu fungsinya beda kan. Kalau misalnya selatan ini karena ngadep tetangga, jadi kita buat kamar tidur semua Oke. gitu. Karena nggak perlu view banget kan. Satu-satu ya. Ini. Satu-satu. Nah, kalau nutupinnya juga satu-satu. Ini kayak apa ya? Kayak jendela-jendela rumah Betawi gitu, rumah lama gitu. Tapi ini versi modernnya karena ini dia kombinasi kayu dan papan semen gitu. Cakep. Ini balkonnya 120 kayaknya. Iya, Kalau dari hitung keramik, saya Iya, nebak benar. dari hitung keramik aja. 60 kali 2. 60 kali 2. Kesananya 2 kamar ini berapa?
Mungkin sekitar 8 ya. 8 meter. 7 atau 8. Ini satu kamarnya 3,5. Oke, di sini ada 2 pintu lagi, satu solid, satu kaca. Yes, ini gudang. Kalau yang ini sebenarnya mini balkon. Mini balkon. Untuk naruh AC outdoor. Jadi sebenarnya yang AC outdoor bawah kita tarik ke lantai 2, AC outdoor lantai 2 kita tarik ke atap. Next kita langsung ke master bedroom. Ini kayaknya ruangan terbesar di rumah. Wah, nggak salah Mbak. Jadi memang sengaja teras bawah sama teras atas bukannya mirip sama dan view-nya ke taman. Jadi ini kamar tidur utama menghadap fasum alias taman komplek ya, taman perumahan. Jadi di depan itu ada serasa taman private ya. Karena nggak akan dibangun ya. Enggak. Dan kalau kalian lihat dari sana ya, ini kayak seamless banget loh. Terus ini juga railingnya kaca aja tanpa dikasih frame. Ya, frameless. Asik. Dan masih ada balkonnya juga di kamar. Iya, jadi ini emang balkon mini aja sih, bukan yang besar. Kayaknya nggak nyampe 1 meter juga ukurannya. Interiornya juga masih Skandi ya ini, masih dominan Skandinavia. Di baliknya apa? Di baliknya ini ala walk-in closet. Nah ini meja area kerja. Jadi kamar ini memang kita fungsikan untuk istirahat dan bekerja karena kemarin itu pas pandemi banyak WFH ya. Jadi gimana nih caranya kita mau bisa kerja di rumah juga gitu. Jadi saya penasaran nih, luasan kamarnya berapa nih? Ini sekitar 6x5 kayaknya. 6x5. Pantesan bisa bikin begitu banyak ruang ya. Iya, layoutnya juga kita maksimalkan nih. Kita bagi 2, satu ruang prepare, satu emang buat istirahat. Ini interiornya juga smart nih. Jadi kalau di balik sana kayak partisi TV, ternyata di balik sini area penyimpanannya. Betul. Dan punya kamar mandi sendiri ya? Iya, jadi kamar ini nyambung ke kamar mandi utama. Jadi ini tuh tadi yang nyambung rosternya sama yang di bawah. Kebetulan luas space-nya. Kita gimana kalau kita pakai bathtub? Karena memang anak-anak kan suka ya berenang di bathtub. Terus biar nggak ke hotel gitu, kita bikin suasananya mirip-mirip ala-ala. Oke, bisa jadi alternatif staycation ya? Iya. Tapi kalau di kamar mandi utama ini kayaknya 50-50 nih. Luasannya. Apa malah justru luasan area basahnya? Karena luasan area basah karena ada bathtubnya sih. Kita tahu penggunaan bathtub tuh nggak akan sering. Paling sering seminggu sekali. Jadi kayak tetap utamanya tetap shower sih. Iya. Nice. Oke, tetangga online semua, kita sekarang udah di akhir tayangan, tapi jangan kemana-mana dulu, soalnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bikin penasaran. Buat kalian juga mungkin penasaran ya. Ini saya tanyain, misalnya nih, Mbak Anin, kenapa lama nggak manggung? Itu berbobot pertanyaannya. Beda. Udah, langsung aja kita serius pertanyaannya. Ini proses pembangunannya berapa lama, nempatin berapa lama, terus rumahnya juga bisa sekeren ini dirancang sama siapa? Jadi kita itu plannya itu waktu itu 10 bulan bikinnya, cuman memang agak molor jadi 1 tahun. Dari April 2022 ya, jadi selesai 2023. Tempatinnya baru 4 bulan sih. Jadi memang barang-barangnya juga belum banyak. Saya kira memang sengaja minimalis. Maunya gitu, semoga nanti sampai bertahun-tahun gini ya Mas. Desainernya kita pakai bantuan arsitek dari tim Studie. Studie itu jasa arsitek di daerah sini juga, Jakarta Selatan, dengan Mas Ivan. Terus kita sempat pitch kontraktor waktu itu beberapa. Kita bangun dengan Ima Renjana. Dan ada build furniture juga nih, beberapa bagian kayak kitchen set, terus backdrop TV, sama di kamar utama itu dengan dekor kamu. Oke, jadi beda-beda nih vendornya? Beda-beda. Oke, soal rasa nih Mas. Mas Mbak, soal rasa nih. Ini kan desain Skandinavia itu kan clean gitu, rapi. Nah itu selama nempatin itu rasanya kayak gimana nih? Karena kan saya nggak tahu, saya belum pernah tinggal di rumah. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri pribadi udah tinggal 4 bulan sama keluarga, mungkin lebih ke arah ini sih Mas. Kita senang banget kan sama sunlight kan, jadi kayak banyak bukaan juga, airflow-nya juga bagus. So far sih adem gitu ya. Maksudnya kan
kita rumah kan sebagai tempat istirahat juga ya. Jadi kita pengen suasananya homey. Even sampai sekarang pun kita masih dengar juga nih suara burung walaupun udah hampir jam siang lah gitu ya. Jadi itu bikin damai dan juga kan happy family kan, jadi kayak lebih akrab gitu loh, lebih warm juga. Nah pemilihan taman yang kita gunakan itu juga bikin kita kayak feeling staycation terus. Seru sih tinggal di sini ya. Karena tadi itu ya pemilihan tropical Bali itu ya. Iya. Jadi kayak ya kalau lihat taman semi-semi healing gitu ya. Sendiri. Tadi dibangun 10 bulan, realisasinya 1 tahun. Kira-kira kalau ada yang nanya budget, kira-kira mau dijawab apa enggak? Kalau untuk budget saya serahkan pada ahlinya ya. Jadi kalau budget itu kita dengan luasan bangunan sekitar 200, semeter itu kita 5 juta. Itu jadi memang 5 juta per meter itu sudah dengan material yang kita pakai. Tapi secara material kita dapetinnya yang kita pikir tuh memang high material sih, lumayan oke gitu. Maksudnya tadi all in itu mungkin kayak semuanya yang nempel kayak pintu, jendela dari kontraktor. Kecuali dengan hal-hal ini nih kayak meja nih enggak, tentu saja ini masuknya interior. Ya, beda lagi. Terus harapannya apa nih, Mas, Mbak? Tinggal di rumah baru ya, 4 bulan nih kan? Harapannya ke depan, anak-anak gimana? Gitu. Rumah ini emang kita bangun emang untuk provide ke anak sebenarnya. Kita kebetulan. Tadi mungkin Mas juga ke area luar sini ya, area anak juga, balkon. Itu kan kita lumayan visioner lah. At least nanti di umur SD yang banyak prakarya, kita juga bisa provide mereka area untuk ya berkreasi lah. Tanpa kita harus kayak sepaneng, coret-coret di mana-mana gitu kan. Jadi emang udah ada areanya sendiri, lebih ke arah itu sih sebetulnya. Saya bayangin tuh nggak perlu digiring-giring lagi, jangan di situ, jangan. Karena udah disiapin areanya ya. Betul. Udah gitu kan apa namanya ya, lebih ke arah ya kita berharap juga dari rumah ini kita kan juga secara keluarga dibesarkan oleh keluarga masing-masing awalnya kan. Kita juga punya preferensi. Nah kita gabung tuh semua good things about our family kita tampilin di rumah ini sehingga anak-anak kita at least bisa experience better than us buat kita waktu kecil. Keren banget ya inspirasinya nih dari Mas Gemilang dan Mbak Andin ya. Kalau kalian suka dengan rumahnya, kalian bisa cek AG House nanti namanya. Udah fix belum? Rencananya nanti kita akan coba buat sih. Nah, nanti kabarin aja Mbak ya. Boleh. Linknya di deskripsi. Di follow ya. Segitu dulu ya. Semoga kalian bisa dapatkan informasi dan juga manfaat serta inspirasi dari tayangan kita kali ini. Makasih banyak Mas Gilang, Mbak Andin. Sampai ketemu lagi, nanti kita main-main sama anak-anak. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Dapat ya kanopinya sebagai peneduh dari kendaraan apa?